أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. InsyaAllah kita akan meneruskan kitab Hanca, yaitu Tankihul Qaul Lubabul Hadis, yang berkaitan dengan keutamaan membaca La ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin jaa yaumal qiyamati wajhukal badri. Rasul bersabda, man qala kulla yaumin, barang siapa yang mengucapkan setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin, 100 kali. Kalau dihitung mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali cuma 6 menit sampai 7 menit ya. Bagaimana keutamanya? Ja'a yaumal qiyamati, maka akan datang pada hari kiamat, wajhu kal badri, wajahnya bagaikan bulan purnama, cemerlang ya. Jadi umat Nabi Muhammad kelihatan nanti ketika di padang mahsyar pada hari kiamat ya, orang-orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap harinya, maka wajahnya akan bersinar bagaikan bulan purnama, begitu luar biasa cemerlangnya. Ya, kita sebagai orang awam, bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama ya, kita harus punya andalan amal yang begitu luar biasa ringan diucapkan, nanti dampaknya di akhirat akan cemerlang wajahnya bagaikan bulan purnama. Ya, bulan purnama tanggal 15 setiap bulan Komariah ya, bulan Hijriah, begitu luar biasa cemerlangnya, indahnya. Semua ahli-ahli di padang mahsyar melihat ya, begitu luar biasa cemerlangnya orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setiap harinya 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qalallahu ta'ala sadaqa abdi anallahu la ilaha illa anna ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar ya. Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yaqulu, tiadalah seorang hamba yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, walaupun 1 kali tapi rutin, apalagi sampai 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Illa qalallahu ta'ala, melainkan Allah berfirman ya, sadaqa abdi, benarlah hambaku ini ya. Jadi hamba tersebut dianggap sebagai orang yang benar oleh Allah ya. Kalau Allah sudah mengucapkan benarlah hambaku ini, berarti orang tersebut aman dari siksa Allah dan dijamin masuk ke dalam surga ya. Anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah,
Tiada Tuhan melainkan hanya aku sendiri. Ushidukum ya malaikati. Saksikanlah wahai seluruh malaikat-malaikatku, malaikat yang ada di langit, yang ada di lautan, yang ada di bumi, semuanya untuk bersaksi, menyaksikan hamba-hamba Allah yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Sampai Allah bersaksi, ushidukum ya malaikati, saksikanlah oleh kalian semua wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sungguh aku telah mengampuni hambaku ini dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kita rumasa banyak dosa, ya, sejak remaja, sejak kecil kita ngadoja ka kolot, gitu kan. Kita pernah berbuat dosa ke orang tua, kita pernah berbuat salah dan dosa kepada guru-guru kita, ya. Begitu kita sekarang udah tahu, ya, kita rumasa banyak dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa yang tidak ingat, ya. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul satu kali saja, ya. Maka Allah akan mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Yakin, jangan ragu-ragu, ya. Jadi dengan keyakinan kita bahwa Allah lautan hampura, berbagai macam cara supaya kita mendapatkan ampunan Allah dengan banyak mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Dengan kita baca sholawat, kita akan diampuni dosa kita. Dengan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya akan hilang dosa-dosa kita yang lalu dan akan datang. Sebelum kita berbuat dosa sudah diampuni, tapi jangan, ya. Jadi jangan sampai sudah mentang-mentang diampuni, ya, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, kita berbuat dosa, itu namanya apa? Melanggar Allah, ya. Artinya menghina Allah, sudah diampuni kok berbuat kesalahan lagi, ya. Jadi alhamdulillah kita sudah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kita bersyukur pada Allah dengan bertambahnya ibadah, ya. Satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Ya, saya sering mengucapkan, ya, hadis ini supaya kita ikhlas ketika kita tahlil, ya, di rumah orang, di mana-mana kita ikhlas karena Allah, ya. Jadi Rasul bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus ikhlas, khalisan mukhlisan, dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, kita tujuannya adalah untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Kalau sendirian kita mungkin agak sedikit malas, tapi kalau banyak orang barengan, kita sambil mengucapkan kalimat zikir pada Allah dengan kalimat la ilaha illallah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, ya, dakhalal jannah, pasti akan masuk ke dalam surga. Tujuan itu, tujuan kita tahlil ke rumah orang yang sudah kena musibah kematian, bukan mengharapkan berkat besek atau amplop, bukan, ya. Tujuannya adalah kita menghibur ahli mayit yang sudah kehilangan orang yang dicintainya, ya. Kita ke sana bukan mengharapkan apa-apa, kita membantu doa, ya, kepada orang yang kena musibah kematian, sehingga begitu kita melafazkan kalimat-kalimat thayyibah, tuan rumah merasa hangat, itu kan, tidak merasa enak, dihibur dengan kalimat thayyibah, dan si mayit pun akan merasa gembira. Kita hadiahkan kalimat la ilaha illallah kepada si mayit, maka lebih senang daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Kita pun sama di sini, kita tahlilan, ya, tawasulan, hadiahkan kepada orang tua kita, hadiahkan kepada famili kita atau kepada kerabat-kerabat kita, insya Allah akan sampai pahalanya. Mudah-mudahan dengan tawasulan kita selalu berzikir, menyebut nama Allah dan dihadiahkan kepada ahli kubur, mudah-mudahan ahli kubur diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.